Seseorang merasakan pedihnya karma yang mereka rasakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali kita akan bahas general reading seseorang merasakan pedihnya karma yang saat ini sedang mereka rasakan. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat. Seseorang yang memang memiliki niatan jahat dengan kamu saat ini sudah mulai merasakan ada beberapa karma-karma yang muncul. Karma yang pertama memang kalau bisa kita lihat dari posisi ini adalah secara kondisi finansial. Seseorang yang memiliki niatan jahat dengan kamu, yang memiliki niatan buruk dengan kamu, saat ini memang sedang merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan secara finansial. Betul-betul di dalam posisi finansialnya saat ini dia merasakan problem, merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang sedang muncul. Ada masalah finansial yang terus terjadi dan kemudian dia pun juga mengalami beberapa hutang piutang yang belum terselesaikan. Sehingga apa? Dia dalam situasi ini betul-betul merasakan sesak dan juga merasakan kesempitan terkait dengan posisi keuangannya, dan dia pun juga gali lubang tutup lubang. Sehingga apa? Orang yang memiliki niatan buruk dengan kamu atau mungkin sudah berbuat buruk kepada diri kamu saat ini sedang merasakan adanya beberapa pedihnya karma terkait dengan posisi finansialnya. Sehingga kalau bisa dikatakan pada posisi yang muncul, pada posisi yang terjadi, dia sedang membutuhkan solusi, dia sedang membutuhkan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena apa? Dia pun juga secara personal merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang terus bertubi-tubi, terus merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang terus terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Sehingga dalam situasi saat ini kalau bisa kita lihat, mereka sedang merasakan betul-betul masalah-masalah yang muncul. Masalah keuangan yang bermasalah, kemudian juga hutang mereka juga ada di mana-mana. Jadi ya saya rasa dia pun juga dalam satu keadaan yang memang juga harus bisa untuk lebih dikatakan lebih berhati-hati lagi dengan posisi finansial mereka untuk mereka sendiri. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi terkait dengan beberapa situasi yang kamu rasakan saat ini. Karena apa? Kalau bisa kita lihat dalam posisi saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena apa? Dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi, mereka betul-betul bisa merasakan kondisi yang tidak bisa keluar dari masalah yang dihadapi secara finansial. Itu baru masalah finansial. Dan kemudian dalam keluarganya mereka pun juga merasakan adanya beberapa kepedihan yang cukup mereka rasakan. Mereka betul-betul merasakan ada beberapa situasi-situasi yang di mana mereka pun juga berada dalam satu fase merasakan keadaan finansial mereka bermasalah, ditambah lagi kondisi usahanya, kondisi pekerjaannya itu juga betul-betul mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Sehingga kalau bisa dikatakan mereka pun juga dalam satu fase di mana memang merasakan gitu loh, kondisi pekerjaannya itu sedang tidak baik-baik saja. Kondisi pekerjaannya sedang dihantam dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan. Karena apa? Kamu juga saat ini bisa lihat sendiri gitu loh kondisinya apa? Kondisinya mereka yang punya niatan jahat dengan kamu sudah mulai tertimpa dengan beberapa perkara, sudah mulai tertimpa dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah khawatir. Karena apa? Hal ini tidak akan mempengaruhi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga kalau bisa dikatakan masalah dia yaitu akan jadi masalah dia, bukan akan menjadi masalah yang akan mempengaruhi kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti juga dan juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Dan kemudian dalam situasi ini apakah dia akan sadar dengan kesalahannya? Memang kalau berbicara soal sadar atau tidak sadar, di sini memang kalau bisa dikatakan saat ini,
kamu juga harus bisa untuk lebih paham, dia tidak akan menyadari itu dalam waktu dekat ini. Karena apa? Dia masih berusaha untuk menyelesaikan tekanan-tekanan yang muncul. Jadi kamu juga jangan berharap dia akan sadar dengan kesalahannya, karena dia juga dalam situasi ini juga cukup masih keras kepala, sehingga dia masih belum menyadari dengan kesalahan-kesalahan yang muncul. Tapi yang pasti adalah dia sedang merasakan pedihnya karma yang sedang mereka rasakan. Dan kemudian di dalam posisi perasaannya pun juga sedang bergejolak. Betul-betul, dia merasakan. Di dalam posisi perasaannya, dia sedang merasakan gejolak-gejolak yang luar biasa. Dia merasakan ini, dia merasakan itu, dan juga merasakan beberapa hal-hal yang lainnya. Sehingga kamu juga bisa untuk merasakan kondisi yang dimana melihat secara langsung, secara psikologisnya, dia sedang merasakan adanya situasi yang tidak baik. Dia sedang merasakan adanya beberapa situasi yang tidak begitu bagus. Jadi ya memang kondisi psikologis dia pun juga sedang tertekan. Sehingga apa? Dengan kondisi psikologis yang tertekan, dia sepertinya juga sedang mengalami masalah kebingungan yang terjadi. Sehingga apa? Dengan dia mengalami masalah kebingungan yang terjadi, tentu ini juga nanti akan mengakibatkan terjadinya beberapa hal-hal buruk yang lainnya. Dan kemudian dia pun juga saat ini pun masih akan mendapatkan pertolongan. Walaupun perasaannya berantakan, walaupun sisi psikologisnya berantakan, tapi dia juga masih akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang terdekatnya. Sehingga apa? Dia pun juga masih bisa bernafas gitu loh. Ada orang yang masih mau membantu dia. Sehingga emang dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga tidak usah terlalu berpikir berlebihan tentang mereka. Biarkan mereka dengan karmanya dan kamu fokus dengan apa yang saat ini terjadi pada diri kamu. Karena juga sebentar lagi, dia pun juga perasaannya juga akan bergejolak. Perasaan dia pun juga akan merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang terus terjadi. Sehingga apa? Dia pun juga sedang dalam kondisi yang kebingungan dan sedang merasakan kepedihan, merasakan perihnya karma yang saat ini sedang mereka rasakan. Jadi ya biarkan saja mereka dalam kondisi yang seperti itu, dan saat ini kamu fokus saja untuk memperbaiki diri, fokus untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk diri kamu dan juga keluarga kamu. Karena apa? Saya tahu sakitnya kamu, saya tahu emosinya kamu, dendamnya kamu, karena mereka sudah mengusik kamu dan juga mengusik keluarga kamu. Tapi yang sekarang terjadi adalah mereka sedang merasakan pedihnya karma yang sedang terjadi. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini.